bisa gara-gara kita. Nah, ini ayatnya. Selama mereka belum mau bertobat dan mengakui Yesus sebagai Mesias yang mereka tunggu, maka sampai saat kapanpun juga mereka akan tetap kejam dan jahat. Hanya kalau mereka terima Tuhan Yesus mereka bertobat. Katakan amin. Nah, tapi untuk bisa membuat mereka bertobat, kembali kepada gereja, sampai jumlah tertentu dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat 26, masih Roma 11 tadi ya. Dengan jalan demikian, berapa orang Israel? Nah, ini yang ditunggu. Seluruh Israel akan diselamatkan. Bagi beberapa saudara yang kenal saya cukup lama, saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan dan Roh Kudus menolong saya, membuat saya bisa konsisten seperti ini dalam panggilan saya sejak awal. Yaitu gara-gara ayat ini. Artinya, ketika banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya penginjil yang hebat, lalu terpengaruh ingin jadi gembala dan buka gereja. Ada puluhan teman-teman saya yang mulainya sama-sama, kami sama-sama. Kami mulai tahun 70-an yang lalu. Habis. Tinggal saya satu-satunya yang gak jadi pendeta dalam arti pengembalaan organisasi. Kenapa? Oh, kuping saya sudah kenyang dengar. Kamu akan tua nanti. Kalau kamu gak punya jemaat, siapa melihara kamu? Oh, saya tonjok yang ngomong begitu. Jadi kamu pikir jemaat itu untuk income hari tua atau dana pensiun? Kurang ajar betul. Dan itu yang ada di mulut para penginjil. Maka itu mereka terpengaruh untuk buka gereja. Maaf ya saya ngomong maaf, jangan saudara. Ini bagi yang sudah lama kenal saya. Orang yang tahu, mereka akan berkata, kamu itu Daniel kalau buka gereja pasti jemaatmu itu besar. Kira-kira yang kenal saya lama ya atau tidak? Nah, tapi kenapa saya tidak mau? Karena ini. Lalu kita tanya sekarang saudara, mengapa Bapa di surga untuk menyelamatkan seluruh Israel tunggu kita? Kenapa? Jadi bangsa-bangsa lain yang ditunggu sebagai kuota tidak akan terpenuhi kuota itu kalau saudara dan saya tidak mengerjakan. Betul atau tidak? Jangan suruh malaikat untuk nginjil. Saya tahu gembala saudara beda dengan banyak gembala yang lain. Saya itu paling nek kalau mendengar kata, oh saya pendoa syafaat. Geli saya. Jangan tersinggung dulu. Kenapa saudara? Berapa tahun yang lalu saya dibuat kaget oleh Roh Kudus ketika dia tunjukkan siapa itu pendoa syafaat. Maaf, ternyata hampir 100% kalau kita menyebut diri pendoa syafaat, itu ternyata adalah sekelompok orang yang pintar, sangat rajin memerintah Tuhan dan marah-marah kepada Tuhan. Mungkin saudara bingung kok bisa. Coba ingat ya, yang pernah ikut doa syafaat. Wah, pendoa syafaat kalau doa itu kencang suaranya, urat lahir keluar semua, teriak-teriak. Dan kerjaannya cuma merintah Tuhan. Selamatkan orang Kutai Tuhan, selamatkan orang Banjar Tuhan, selamatkan. Wah, Tuhan tolong darah itu Tuhan, setan pergi. Dipikir itu hebat, itu goblok-blok saudara. Di mana bodohnya pendoa itu? Coba renungkan, ini simpel. Saya nggak bisa menerangkan banyak karena kita nggak bicara soal pendoa syafaat sekarang ini. 2000 tahun yang lalu
Tuhan Yesus itu menyuruh kita pergi. Betul tidak? Apa perintahnya? Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Nah, 2000 tahun yang lalu kita dapat perintah itu. Yang memberi perintah akan segera datang kembali. Betul? Itu yang kita tunggu tuh. Kan kurang ajar kalau kita perintah dia lagi. Loh, coba jujur, kurang ajar gak ini? Nah, Tuhan kan bingung. Aku dulu kan perintah kamu. Sana kamu suruh aku selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan. Wah, kalau doa berjam-jam, keringat, wah sudahlah. Apalagi kalau ruang doa pakai AC, baunya minta ampun. Ya, geli saya betul. Maaf. Sudah gitu. Sudah jamnya toh. Amin. Aduh, capek. Makan di mana ya? Makan di mana saya? Wah, itu saya marah betul. Jujur ya atau tidak? Maaf ini, Pak. Nah, di mana kurang ajarnya? Begitu kita teriak-teriak, selamatkan Tuhan, ini sudah kayak militarium kalau berdoa. Kurang ajarnya di sini. Begitu kita selesai perintah-perintah Tuhan, kita makan. Kita cuma nunggu, kerja nggak dia ya? Kerja nggak dia ya? Loh, betul nggak? Loh, ya atau tidak saya tanya ini? Kita kan nunggu Tuhan, kerja nggak dia ya? Kerja nggak setelah diperintahin? Oh, itu kurang ajar sekali. Nah, saudara bisa ngerti ini. Jadi kalau gitu doa syafaat yang benar itu bagaimana? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu saya nggak ngomong. Mau? Oke. Jangan marah dong, maunya panjang gitu. Kalau kita ingin jadi pendoa syafaat yang benar adalah begini. Sasarannya jelas dulu. Siapa dan apa yang kita mau doakan. Oke, harus jelas ya. Nah, siapa dan apa itu harus dipersiapkan baik-baik. Data-data tentang apa dan siapa harus ada. Ya. Karena ini perang, harus pakai strategi. Setelah apa dan siapa kita tahu sasarannya, lalu kita cari data-datanya, apa dan siapa itu apa saja dan di mana saja, bagaimana, berapa jumlahnya, semuanya rapi. Lalu konsolidasi, artinya kekuatan kita hitung. Baik tenaga, dan tenaga pun dibagi-bagi lagi loh saudara. Tenaga ahlinya di bidang yang baru kita ketemukan datanya. Ngerti nggak tadi itu? Lalu dana, ya diatur lagi baik-baik. Setelah dana semuanya, lalu atur waktu. Kapan kita berangkat dan siapa yang berangkat? Jadi nggak cuma merintah Tuhan. Dan begitu semua data ada, kita mulai berdoa. Berdoanya bukan merintah Tuhan. Apa yang harus kami mulai dulu? Jadi doa syafaat itu doa diskusi. Harus ini dicatat. Bukan doa berteriak dan memerintah, tapi diskusi. Bapak, kami sudah punya sasaran. Siapa sasarannya? Saudara tidak tahu. Ke sebuah kampung, atau ke sebuah suku, atau ke rumah sakit misalnya, atau ke sekolah. Nah, itu masing-masing sasarannya dulu. Nah, siapa yang berangkat? Tenaga ahli apa yang duluan berangkat? Misalnya saudara akan menjangkau satu daerah. Wah, itu daerah kumuh betul. Maka lebih baik kumpul, berangkatkan dulu tenaga ahli di bidang arsitek untuk mempelajari supaya kekumuhan itu diubah. Ngerti maksud saya? Ini enggak detail, tapi sepintas saja. Nah, kalau gereja berdoa syafaat dengan cara ini yang benar. Jadi ada sasarannya. Dan yang paling penting, dengarkan, yang berdoa ini bertanggung jawab. Karena 100% pendoa syafaat sangat tidak bertanggung jawab.
bahkan sombong, maaf ya